Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipikirkan oleh Ranke dalam konsepnya yang disebut Wie es eigentlich gewesen ist, yaitu suatu konsep yang menyatakan bahwa menulis sejarah itu harus sebagaimana yang terjadi, sebagaimana yang seharusnya. Nah, berarti ini adalah berkaitan dengan bagaimana sejarawan harus merekonstruksi peristiwa. Jadi konsep Ranke ini merupakan konsep yang nyata, yang jelas, yang kelihatan, yang bisa praktekkan dalam bentuk metodenya, ya, itu dengan mencari sumber-sumber heuristik, kemudian melakukan kritik, melakukan interpretasi, dan menulis karya historiografi. Jadi sebenarnya kalau sejarawan bekerja sesuai dengan rel, sesuai dengan jalurnya, maka karya sejarah itu akan bisa segera lahir. Akan tetapi, menulis sejarah seperti yang disarankan oleh Ranke itu memang harus terpenuhi, terpenuhi data sejarah atau sumber-sumber sejarah yang dipakai untuk merekonstruksi. Nah, tantangan yang paling berat bagi sejarawan tentu saja ketika suatu peristiwa sejarah tidak semuanya meninggalkan jejak-jejak sejarah, tidak meninggalkan data sejarah, tidak meninggalkan sumber-sumber sejarah. Artinya, sejarawan mungkin bisa saja gagal menemukan sumber sejarah karena ya pada periode itu misalnya terjadi semacam pemusnahan terhadap sumber sejarah dengan cara kesengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalau yang tidak sengaja biasanya terjadi karena bencana alam, nah sehingga banjir, kemudian gunung meletus, kebakaran, nah sehingga sumber-sumber sejarah itu tidak diperoleh. Tetapi bisa juga sumber-sumber itu mengalami istilahnya penghilangan. Jadi penghilangan barang bukti itu termasuk salah satu bagaimana sumber sejarah itu dihapus, ya, atau dihilangkan dengan cara dibakar atau dibuang ke sungai, ke laut, ya, sehingga kemudian orang tidak bisa lagi menemukan sumber sejarah tadi. Nah, pada zaman dulu tampaknya juga ada unsur kesengajaan. Bangunan-bangunan bersejarah banyak yang kemungkinan ditimbun, ya, atas misalnya kekuasaan seorang raja pada waktu itu. Jadi penimbunan sebuah bangunan, kemudian juga istana misalnya, nah sehingga tidak akan kuat, ya, misalnya, atau lolos dari seleksi alam, nah sehingga sumber sejarah akan sangat berkurang, bahkan mungkin bisa saja habis. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa sejarah Indonesia abad ke-5 sampai abad ke-15 itu sumber sejarah yang bisa berlangsung, atau katakan bertahan sampai sekarang, misalnya adalah sumber-sumber prasasti. Nah, sumber prasasti tentu saja sangat minim, ya. Jadi orang walaupun itu sumber sejarah, mungkin itu sumber sejarah tertulis yang sangat minim. Kita tidak bisa melakukan wawancara terhadap mereka-mereka yang sudah
masuk ke liang lahat, kemudian juga artefak-artefaknya juga terbatas. Nah, sehingga sebenarnya sumber sejarah abad ke-5 sampai ke-15 itu sungguh merupakan sumber yang sangat terbatas. Mungkin kalau kita akan merekonstruksi sejarah itu hanya tergantung kepada prasasti. Itu suatu hal yang sebenarnya menunjukkan keterbatasan dari sumber. Nah, keterbatasan itulah yang menjadikan menulis sejarah sebagaimana yang seharusnya, seperti yang dipikirkan oleh Rangke tadi, ini menjadi seperti tidak mungkin. Karena kalau kita ingin menulis seperti apa yang disarankan oleh Rangke tadi, maka sumber-sumber sejarah itu harus lengkap ya, harus banyak yang bisa kita temukan kembali. Nah, sehingga kemudian sejarah itu bisa ditulis dengan apa yang sesuai yang terjadi itu. Tetapi nyatanya bahwa kalau kita ingin menulis sejarah yang sangat kuno seperti masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, maka kita akan mendapati kekecewaan bahwa banyak sumber sejarah kita yang tidak bisa bertahan dan tidak lolos seleksi alam maupun lolos seleksi dari perbuatan manusia yang melakukan perusakan dan penghilangan sumber-sumber sejarah yang ada di dalam masyarakat kita pada masa lampau. Nah, tentu saja keterbatasan sumber itu akan membatasi sejarawan, terutama dalam merekonstruksi sejarah. Sehingga disinilah kita mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan untuk membuat karya historiografi Indonesia yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.